Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh, ar-rahmatul muhdah wa ni'matul musdah wa siratul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, lam yazal qailan 'alima, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimahumullah, tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat rahimakumullah, hari-hari ini kita masih berada pada bulan Dzulhijjah. Setelah kita melewati 10 hari pertama yang sangat mulia, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana amal-amal soleh yang dilaksanakan pada hari-hari tersebut merupakan amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah selesai melaksanakan sholat Idul Adha, juga menyembelih kurban, dan saudara-saudara kita yang melaksanakan haji juga sudah selesai melaksanakan hal-hal yang terkait dengan ibadah haji itu sendiri. Seluruh kegiatan yang ada pada bulan Dzulhijjah ini tidak terlepas dari tokoh sentral pada Idul Adha, tokoh sentral pada hari kurban, dan tokoh sentral pada ibadah haji, yaitu Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim merupakan uswah kita, contoh kita dalam berbagai episode kehidupannya. Dimulai ketika waktu muda mencari kebenaran, mencari Tuhan, melihat matahari. Karena matahari begitu besar pengaruh dalam kehidupannya, maka dikiranya matahari sebagai Tuhannya. Tapi ternyata matahari tenggelam, maka kemudian beralih kepada bulan, dan seterusnya. Kemudian akhirnya Allah memberikan jawaban yang benar, jawaban yang betul tentang siapa Tuhan, yaitu yang menciptakan seluruh alam ini. Kemudian Nabi Ibrahim juga seorang nabi yang diperintahkan untuk menghilangkan kesyirikan dan kufuran kepada umatnya yang pada waktu itu menyembah berhala, termasuk orang tuanya sendiri, sampai kemudian beliau dibakar dengan api, dan Allah SWT mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai Ibrahim, wahai api, jadikanlah kau penyejuk pada Nabi Ibrahim. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim sudah sampai umur yang sangat tua, belum diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak pernah putus selalu berdoa, Rabbi habli minas shalihin, berilah kepada kami anak-anak yang soleh yang nantinya akan menjadi penerus perjuangan Nabi Ibrahim. Baru saja Nabi Ibrahim diberi anak yang sudah sangat tua, betapa
sukacitanya, betapa senangnya Nabi Ibrahim diberi rezeki anak yang sudah ditunggu-tunggu. Tetapi Nabi Ibrahim diuji oleh Allah SWT. Sebagaimana kita semua orang iman juga akan selalu diuji. Tidak pernah kita berhenti dari uji. Semakin tinggi iman seseorang, maka semakin berat ujiannya. Maka para nabi ujiannya sangat berat, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru saja Nabi Ibrahim diberi anak yang tentu sangat menyenangkan. Nabi Ibrahim diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala harus meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang tidak ada tanaman, bahkan tidak ada orang pada waktu itu. Ditinggalkannya untuk jangka waktu yang tidak tentu, berapa lama dan kemana. Dan ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan anak dan istrinya Ismail dan istrinya Hajar, kalau seandainya umpamanya Nabi Ibrahim pada waktu itu berdoa kepada Allah SWT agar anaknya sepeninggalan beliau bepergian supaya diberi kecukupan makanan dan minuman dan seterusnya, itu sesuatu yang manusiawi. Tapi di sini Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada kita bagaimana sebagai seorang orang tua, visi sebagai orang tua di dalam menciptakan keluarga, mendidik anak, mendidik keluarga itu bagaimana. Dalam situasi seperti itu, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim adalah sebagaimana tadi ayat yang saya baca, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya saya tempatkan keluargaku di satu lembah yang tidak ada tanaman di dekat rumahmu yang mulia ini. Doa apa yang pertama kali dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim? Doa pertama adalah Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah Tuhan kami, mudah-mudahan, berharap sekali agar keluarganya itu senantiasa menegakkan sholat. Jadi yang menjadi prioritas utama ketika meninggalkan keluarganya adalah Rabbana liyuqimus shalah. Baru yang kedua, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah semua hati orang supaya ingin datang ke sini. Dan yang ketiga, warzuqhum minats tsamarat, berikanlah kepada mereka rizki dari berbagai hasil tanaman. Itu juga bukan supaya kenyang, supaya tercukupi, tidak. La'allahum yashkurun, agar mereka pandai bersyukur. Sungguh luar biasa visi Nabi Ibrahim dalam menciptakan keluarga. Yang pertama dalam menciptakan keluarga adalah bagaimana supaya keluarga itu adalah senantiasa beribadah. Situ dilambangkan dengan liyuqimus shalah. Sudah barang tentu keluarga yang mau menegakkan sholat adalah keluarga yang iman. Jadi prioritas utama mendidik anak adalah agar bagaimana anaknya senantiasa iman, senantiasa ibadah kepada Allah SWT. Tidak ada artinya apa-apa anak kecukupan lahir, kecukupan segala kebutuhan hidupnya kalau tidak beriman. Bukan hanya tidak ada manfaat di akhirat, di dunia pun akan sulit menciptakan dan mendidik anak yang nantinya akan berbakti kepada Allah, kepada orang tua kalau tidak punya iman. Maka prioritas utama Nabi Ibrahim adalah Rabbana liyuqimus shalah. Dan doa Nabi Ibrahim tentu terkabulkan. Kemudian Nabi Ismail yang kemudian menjadi nabi, juga Ishak yang menjadi nabi, semua adalah orang-orang yang kemudian menjadi penerus dari perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menjadi pelajaran kita bersama kepada kita semua, anak-anak kita, keluarga kita. Silahkan saja mau dididik, mau diarahkan menjadi di sekolah di mana, kuliah di mana, jangan lupa bahwa prioritas utama adalah bagaimana menjadikan anak-anak kita sedini mungkin disiapkan menjadi orang-orang yang iman, orang-orang yang bertakwa, orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa yang kedua adalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah semua hati orang ingin datang ke sini, supaya datang, semua ingin datang ke Mekah. Ini juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak orang muslim, tidak ada orang muslim yang tidak ingin datang ke Mekah. Padahal kalau dilihat Mekah pada waktu itu tidak ada apa-apanya, hanya batu. Tetapi itulah doa Nabi Ibrahim. Apalagi sekarang
Umat Islam kalau ingin melaksanakan haji harus menunggu sampai 20 bahkan sampai 30 tahun. Semua ingin pergi ke sana. Dan tidak hanya persoalan ibadah saja. Ini kan masalahnya meninggalkan anak dan istrinya, tidak ada tanaman, tidak ada orang. Maka doa yang kedua supaya banyak orang datang. Kalau banyak orang datang maka akan banyak informasi. Kalau banyak informasi, komunikasi, informasi, mungkin terjadi transaksi, yang satu membawa A, yang satu membawa B dan seterusnya, maka terjadilah pergerakan perekonomian. Luar biasa doa Nabi Ibrahim sendiri. Dan ketiga adalah baru yang ketiga yang mungkin terkait dengan kebutuhan hidup, warzuqhum minas tsamarat. Berilah kepada mereka rizki dari berbagai hasil tanaman yang pada waktu itu tidak ada. Sebagaimana tadi di awal ayat, inda biwatin ghairi dzar'in, di suatu tempat yang tidak ada tanaman, tapi doa Nabi Ibrahim adalah warzuqhum minas tsamarat. Berilah kepada mereka berbagai macam hasil bumi. Tanamannya saja tidak ada, tetapi Nabi Ibrahim berdoa supaya diberikan berbagai macam hasil bumi. Dan ini juga dikabulkan. Kalau bapak-bapak yang sudah haji barangkali akan melihat bagaimana di Arab Saudi mungkin tidak ada orang menanam pisang umpamanya, maka pisang yang terbaik adalah ketika haji di Mekah itu. Buah-buahan yang lain seperti apel dan lain sebagainya, semuanya yang terbaik yang ada di Arab Saudi sana di Mekah itu. Bahkan produk-produk yang lain. Ini adalah bagian dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika Nabi Ibrahim berdoa supaya keluarganya diberi rizki dari berbagai macam hasil tanaman itu, bukan supaya kenyang saja, tercukupi, tidak. La'allahum yashkurun, agar mereka pandai bersyukur. Karena seseorang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai dengan nikmat tapi tidak bersyukur, bukan akan memberikan kebahagiaan kepada dirinya, tapi bahkan akan menjadikan bencana bagi orang-orang yang mendapatkan rezeki itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian betul-betul pandai bersyukur kepada aku, pasti akan saya tambahkan nikmatku. Tetapi jika kalian mengkufuri nikmatku, maka sesungguhnya siksaanku sangat pedih. Sangat baik kalau kita di dalam menciptakan keluarga itu meniru dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun ditinggal jauh, tapi sekarang sudah punya visi dan misi, maka seluruh perhatiannya adalah menjadikan anaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, juga bisa memberikan isyarat kepada kita supaya anak keluarga itu bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dengan baik, hablum minan nas. Dan yang ketiga adalah berapapun nikmat yang Allah berikan kepada kita supaya senantiasa bersyukur. Termasuk juga bukan hanya bersyukur kepada Allah, juga termasuk bersyukur kepada manusia. Orang yang paling berjasa dalam hidupnya semestinya orang yang paling syukur, kita syukuri kepada mereka. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, maka dia berarti tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan segelumit dari salah satu episode kehidupan dari Nabi Ibrahim bisa kita ambil hikmah khususnya dalam menciptakan keluarga yang iman, keluarga yang bisa menciptakan pejuang-pejuang penerus dari perjuangan agama kita. Barakallahu lana fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bi al ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna tilawatahu innahu was samiul alim.